Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga kita selalu produktif dan mematuhi protokol kesehatan yang telah diterapkan oleh pemerintah. Nah, perkenalkan nama saya Ina ya, dengan nomor induk mahasiswa 340141909. Saya mahasiswa aktif Universitas Negeri Semarang, Fakultas Ilmu Sosial Prodi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil tugas akhir pada mata kuliah Antropologi Pembangunan terkait tentang pembangunan kelompok marginal di lingkungan sekitar melalui audio podcast kali ini. Yuk kita simak. Pembangunan adalah satu hal yang paling penting dalam kemajuan suatu negara. Indonesia adalah negara yang besar, yang tidak mudah dan tidak sulit juga pembangunan dilakukan. Indonesia kaya akan sumber daya manusia dan sumber daya alam, baik itu tumbuhan serta hasil lautnya. Bahkan, Indonesia ini dijuluki sebagai negara maritim loh. Apa sih itu negara maritim? Negara yang akan luas wilayah perairannya serta hasil laut yang sangat melimpah. Dan ada lagi julukan untuk Indonesia, negara serpihan surga, tanah surga, dengan 1001 pesona, keindahan alamnya, keragaman budayanya, adat istiadatnya, serta makanan kulinernya yang khas rasanya. Wow, Indonesia ini masih negara berkembang. Iya, negara yang masih transformasi ke negara maju. Karena syarat menjadi negara maju itu, suatu negara itu sudah pemerata pembangunannya dan masyarakatnya terhindar dari yang namanya kemiskinan, kesenjangan, dan ketimpangan sosial. Nah, berbeda dengan di Indonesia pembangunan masih belum merata dan masyarakatnya masih merasakan kesenjangan serta kemiskinan. Berkaitan dengan kemiskinan, di Indonesia ini meningkat tingkat kemiskinannya karena dampak dari pandemi ini 7,38% pada bulan Maret 2020 menurut data BPS. Maka dari itu, kemiskinan yang ada di Indonesia ini perlu segera diatasi. Nah, hasil data lapangan yang saya teliti berkaitan dengan pembangunan pada kelompok marginal di lingkungan desa saya, yaitu Desa Pranggong, RT 06, Kecamatan Arahan, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Jumlah penduduk tahun 2018 di Kabupaten Indramayu ini mencapai 48,68 juta jiwa dengan 31 kecamatan. Salah satunya adalah Kecamatan Arahan dengan jumlah penduduknya 31.532 juta jiwa yang terdiri dari 8 desa. Salah satunya adalah desa saya, yaitu Desa Pranggong. Desa Pranggong ini terletak di sebelah barat Kecamatan Arahan yang terdiri dari 3 rukun warga atau RW dan 17 rukun tetangga atau RT. Pernyataan dari kepala desa melalui wawancara di mana menyatakan bahwa di mana usia produktif di Desa Pranggong ini 15 sampai 64 tahun itu 75% dan usia yang non produktif atau usia 65 tahun ke atas itu hanya 25%. Dan karena Indramayu ini terletak di wilayah dataran rendah dan sehingga di Desa Pranggong ini mata pencariannya adalah menyesuaikan dengan kondisi alamnya, di mana mata pencariannya sebagai petani, buruh tani, pedagang tetap, dan pedagang keliling ataupun buruh serabutan. Sama seperti desa ataupun wilayah lainnya, di Desa Pranggong juga adanya lapisan masyarakat, adanya kelompok masyarakat dari kelas atas, menengah, dan kelas bawah. Nah, kelas bawah ini bisa disebut sebagai kelompok marginal. Apa sih itu kelompok marginal yang sebenarnya? Kelompok marginal adalah kelompok kelas bawah yang terpinggirkan dari kehidupan masyarakat. Kelompok marginal ini mengalami hambatan dalam mengungkapkan harapannya berkaitan dengan kehidupan kesehariannya. Mengapa? Karena ketidakberdayaan dalam kehidupannya, sehingga selalu menerima dan kondisi ikut masyarakat yang kelas atas, kelas menengah, ataupun mengikuti situasi yang ada. Nah, siapa sih kelompok marginal itu? Salah satunya pemulung, buruh,
pedagang keliling, pedagang kaki lima, pekerja serabutan, dan profesi kerja lainnya yang memang mendapatkan upah atau gaji yang pas-pasan dalam memenuhi kebutuhan kesehariannya, bahkan tidak mencukupi. Nah, lalu apa sih yang akan ditimbulkan ketika tidak adanya pembangunan untuk kelompok marginal? Yang pertama, penyakit sosial akan semakin meningkat. Ya, kriminalitas, pencurian, dan lain sebagainya. Itu akan memunculkan dampak bagi negara juga, walaupun hanya tingkat desa. Angka putus sekolah, boro-boro untuk makan, boro-boro untuk sekolah, biaya sekolah. Dari mana? Kebutuhan keseharian saja tidak tercukupi. Nah, maka angka tingkat ke putus sekolahnya akan meningkat hingga kualitas pendidikan rendah, karena akan menghambat kemajuan suatu negara juga. Hingga kualitas sumber daya manusia ketika kelompok marginal ini tidak adanya pembangunan, tidak adanya perubahan, tidak ada peningkatan kemampuannya, maka sumber daya manusia yang ada di Indonesia akan semakin menurun. Di Desa Pranggung sudah ada upaya dalam meningkatnya pembangunan khususnya untuk kelompok marginal, di mana adanya dorongan partisipasi bagi kelompok marginal. Nah, kelompok marginal ini memiliki hak juga untuk berpendapat, menyuarakan, berperan dalam pembangunan desanya. Kelompok marginal juga mendapatkan bantuan dari pilihan pemerintah desa, yaitu berupa jaminan sosial setiap bulannya. Kelompok marginal mendapatkan kebutuhan pokok beras sejumlah 10 kg dengan telur 1 kg, ayam dan buah-buahan, atau masyarakat Pranggung sering menyebutnya dengan subsidi rasdog. Dan juga adanya jaminan kesehatan ketika kelompok marginal mengalami kendala kesehatan ataupun kesehatannya menurun, datang ke puskesmas ataupun pergi ke rumah sakit tanpa biaya apapun karena memegang kartu KIS. Dan juga adanya jaminan KIP. Apa sih itu KIP? Kartu Indonesia Pintar, untuk meningkatkan pendidikan, skill kemampuan pada kelompok marginal, sehingga di Desa Pranggung juga adanya pembagian dari KIP, Kartu Indonesia Pintar, untuk anak-anak dari kelompok marginal agar mereka juga bisa merasakan dan bisa mengenyam pendidikan. Dan juga selain itu, KIP ini bisa menghasilkan uang atau bisa mendapatkan uang dari pemerintah. Dan uang itu digunakan untuk beli tas, sepatu, seragam sekolah, dan lain sebagainya. Di tengah pandemi ini, terkecuali bagi masyarakat yang serba keterbatasan, dampak dari pandemi ini, sektor lapisan masyarakat mengalami penurunan, seperti kelompok marginal yang ada di Desa Pranggung ini, mendapatkan stigma dan diskriminasi. Kelompok marginal mengalami rentan ketidaksetaraan, karena sebelum pandemi juga, kelompok marginal ini sudah kesulitan untuk bekerja dalam memenuhi kebutuhan kesehariannya, apalagi dalam kondisi sekarang ini. Adanya penerapan PSBB, kebijakan dari pemerintah PSBB, sehingga adanya keterbatasan bagi kelompok marginal yang kerjanya upaya mencari keseharian. Dan dalam upaya penanganan kesehatan di Desa Pranggung juga adanya peran pemerintah desa dalam menyediakan posko siap siaga COVID-19 yang letaknya di balai desa, dan adanya juga upaya yang dilakukan dalam membantu dan meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat kelas bawah atau kelompok marginal di Desa Pranggung. Kita tahu bahwa permasalahan pembangunan di Indonesia adalah masalah kemiskinan dan kesenjangan, memang harus segera diatasi secara optimal. Fenomena kemiskinan ini merupakan faktor sosial, dan kemiskinan ini terjadi di kota, begitupun juga di desa. Maka dari itu, pembangunan di desa harus adanya perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi semaksimal mungkin. Dan adanya penyediaan lapangan pekerjaan bagi kelompok marginal, dan kelompok marginal juga harus bisa meningkatkan skill kemampuannya.
Maka dari itu, pembangunan yang berorientasi ke desa dan berorientasi juga ke wilayah lainnya, maka pembangunan bangsa akan berhasil. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.